Tolong nanti Mbak Putri bikin laporan yang lengkap ya. Saya ingin lengkap semuanya. Baru kita bisa ngambil keputusan. Nanti kita tenggelamkan lagi uang renovasi ini, mangkrak lagi. Kasihan Pak, duit rakyat, rupiah demi rupiah itu kan dari keringat rakyat, dari tetesan keringat rakyat. Uang ada, yang penting manfaat bagi rakyat. Kita merem kalau udah kepentingan rakyat itu. Cuman jangan salah kayak gini. Pemda-pemda dulu saya tuh bingung ya, kok nggak mau datang mengusulkan proyek melalui saya, karena saya akan debat dia. Ini Anda perlukan nggak? Untuk siapa? Kenapa konsepnya begitu? Bener nggak gedung 5 lantai pakai lift nggak ini? Nah, ditaruh bangunan kayak gitu, protes dulu Pak. Ini dari siapa? Sebab biasanya ini ada titipan anggota DPR, titipan politisi ini, pejabat ini. Oh, itu tanah bapak itu, dia mau dibangunnya di situ karena dia mau dapat. Sida Wamen PKP ke daerah Lombok Timur, Fahri Hamzah marah besar menemukan bangunan besar yang mangkrak karena tak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Fahri mengatakan sebenarnya negara kita ada uang tapi gagasannya harus ada dan jujur. Jangan membohongi rakyat, kasihan uang rakyat dipakai gak benar. Orang punya konsep, ketemu orang punya konsep. Makanya saya kalau dimintain tolong sama pemda-pemda dulu, saya tuh bingung ya. Kok nggak mau datang mengusulkan proyek melalui saya? Karena saya akan debat dia. Ini Anda perlukan nggak? Untuk siapa? Kenapa konsepnya begitu? Bener nggak gedung 5 lantai pakai lift nggak ini? Itu saya pasti debat. Itu makanya kewalahan. Selama saya jadi anggota dewan, jarang sekali yang berani ketemu saya karena saya debat. Nggak kuat debat, ketemu calo. Nah, calo gampang. Yang penting sekian persen, Pak. Itu awalnya persekongkolan anggaran. 300 lebih unit. Tiba-tiba dibangun di situ di pinggir pantai juga, ya. Ada alasan di situ tempat, ada banyak tempat kumuhnya. Tapi 7 kali dibor nggak ketemu air, sehingga 2 tower rumah susun itu mangkrak. 7 kali nggak ketemu air. Bagaimana naruh bangunan 300-an unit keluarga, air nggak ada. Orang mau disuruh minum air laut atau pakai desalinasi. Nggak bisa, ini persekongkolan dari atas pasti. Yang namanya rencana riset dulu dong. Ada air baru taruh kehidupan. Kenapa Bapak mesti bikin 5 lantai? Ya. Kalau rumah nelayan, bukankah tanahnya besar? Kenapa tidak Bapak bikin rumah tapak aja? Atau paling tidak 2 lantai aja, 1 keluarga. Dan konsep-konsep lainnya. Kita evaluasi Pak, kita nggak akan nyalahkan masa lalu, tapi ke depan tidak boleh lagi kita membuat sesuatu yang tidak matang, tidak terencana dengan baik, tidak ada konsepnya. Kasihan rakyat, uangnya habis untuk beli beton dan kayak gini. Bapak ingat cerita dulu, kenapa ada Mekah itu? Karena ada air di kakinya Nabi Sulaiman. Ada air Nabi Ismail. Air dulu. Ini nggak ada air bikin kehidupan. Mana ada kehidupan tanpa air? Nah ini dong Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak di pemda-pemda ditaruh bangunan kayak gitu, protes dulu Pak. Ini dari siapa? Sebab biasanya ini ada titipan anggota DPR, titipan politisi ini, pejabat ini. Oh, itu tanah bapak itu, dia mau dibangunnya di situ karena dia mau dapat pembelian tanah. Kan nggak boleh begini dong. Perencanaan Pak, ide gagasan dalam perencanaan yang matang. Kalau benar pasti manfaat Pak, pasti rakyat senang. Apalagi ini kan jauh dari tempatnya nelayan. Ya. Kalau mau diaktifkan lagi, bener nggak itu nelayannya mau di sini? Cek dulu airnya benar nggak ada sumber air di sini. Tolong nanti Mbak Putri bikin laporan yang lengkap ya. Saya ingin lengkap semuanya. Baru kita bisa ngambil keputusan. Nanti kita tenggelamkan lagi uang renovasi ini, mangkrak lagi.
Kasihan Pak, duit rakyat rupiah demi rupiah itu kan dari keringat rakyat, dari tetesan keringat rakyat. Yang kedua, ketiadaan kelembagaan yang bertanggung jawab. Kan harus ada orang yang mengambil keputusan ini. Dasar pengambilan keputusannya tadi ada, terus lembaganya apa? Saya mengusulkan agar teman-teman di daerah, terutama kemarin Pak Kepala Dinas, saya menemukan ya Dinas Perkim di mana-mana, saya menemukan banyak sekali desainer yang jago, yang betul-betul bisa menangkap kepentingan rakyat dalam pengadaan rumah. Lalu mereka visualisasikan, lalu mereka usulkan. Ini bagus sekali. Nanti kami juga akan lombakan ini, ya, kabupaten dan kota yang jago dalam perencanaan, lalu kemudian diajukan. Sebab begitu caranya, kalau rencananya itu benar karena gagasan yang baik, insya Allah saya sering bilang kemana-mana, uang itu banyak, uang itu ada. Untuk rakyat uang selalu ada. Pak Prabowo begitu jadi presiden, dia naikkan upah buruh. Dia nggak peduli dia pernah janjikan atau tidak janjikan, dia naikkan upah buruh. Belum sebulan dia naikkan gaji guru. Sekarang kita dari kementerian ini sudah mengesahkan unit baru untuk MBR. Dari 200.000 unit sekarang 220.000 unit. Dan kemungkinan bisa naik lagi. Sedang kami evaluasi apakah yang 220 akan terserap atau tidak. Kalau terserap akan kita tambah sampai akhir tahun. Uang ada, yang penting manfaat bagi rakyat. Kita merem kalau udah kepentingan rakyat itu. Cuman jangan salah kayak gini. Yang kedua tadi kelembagaan tadi, tolong yang bertanggung jawab. Nah yang ketiga baru kemudian orang-orang yang terlibat dalam perencanaan seperti ini. Mari kita junjung tinggi integritas kita. Jangan mau terlibat dalam pembuatan rencana yang tidak diperlukan rakyat. Bapak Ibu sekalian, kita punya nurani untuk mengatakan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk rakyat. Nah yang terakhir tentunya Bapak Ibu sekalian, nanti kita lihat, saya juga ingin dapat visualnya. Tapi tentu kawasan ini sudah kejadian, dan bangunan ini nanti ahli arsitek harus menilai apakah ini masih layak untuk dihuni, apakah struktur bangunannya masih kuat karena ini di pinggir pantai. Jangan-jangan besinya sudah keropos, bisa rubuh kalau ada gempa dan sebagainya. Tolong dicek. Dan setelah itu saya minta, ini mungkin melibatkan provinsi atau apa, penataan. Jangan cuman menata gedung ini, tapi seluruh kawasan Kayangan ini kita tata sekalian. Kita jadikan Kayangan ini satu pelabuhan yang modern, Pak Indah, ya. Karena ini yang menampung transportasi bagian timur Indonesia, ini tol laut kita. Sumbawa itu Pulau Sumbawa jadi Pulau Food Estate, ya. Karena itu perlu pelabuhan yang baik dan kawasannya perlu ditata keseluruhan. Jangan cuma satu. Kalau cuma satu doang, ini dugaan saya tidak bisa, tidak nyanda, Pak. Taruh nelayan MBR di sini, sementara jalannya khusus dibikin. Yang punya kendaraan berapa? Kalau ke laut mungkin gampang, ada sampan. Tapi pergi ke pasar, pergi ke puskesmas, pergi ke kepentingan lihat keluarga dan sebagainya, nggak ada transportasinya, nggak mungkin. Makanya kawasannya sekaligus harus kita tata. Uang ada, tapi gagasannya harus mahal, idenya harus cemerlang, harus jujur. Nah tolong kita kumpul ya, yang ikhlas-ikhlas. Mari kita rancang sesuatu yang terbaik buat daerah kita. Saya melihat perubahan Kayangan lama sekali untuk jadi tempat modern.
Sampai saya mohon maaf, kalau mau buang air kecil nggak pernah berani itu di Kayangan saya. Padahal Kayangan itu kan dalam kisah, ya kan, itu tempat yang indah, tempat yang bagus. Tapi ini ternyata tempat yang kumuh dan kotor, dan kita susah. Ya, boleh nggak berani nyebrang ke situ, katanya nyari toilet duduk nggak ketemu. Bagaimana daerah kita mau dikunjungi orang, tempatnya kotor? Kita ini penduduk Muslim, kebersihan sebagian daripada iman, tapi kotor di mana-mana. Sampah nggak ada yang urus. Kita mau makan bagaimana? Enak lalatnya di mana-mana. Tidak sadar bahwa lalat itu datang untuk menegur kita bahwa kita itu kotor. Bapak pergi ke kota-kota besar yang modern, nggak ada lalat, Pak. Seperti makhluk itu sudah dibunuh. Kenapa nggak ada pesan lagi yang mesti dibawa? Kotanya sudah bersih. Kalau di sini banyak lalat, itu pesan datang bahwa kita kotor. Mari kita perbaiki ini semua, Bapak Ibu sekalian, mulai dari perencanaan sampai nanti pelaksanaannya. Jadi hikmahnya adalah saya minta, ini mumpung meskipun bupati dan gubernur barunya belum dilantik, tapi ini teman-teman kita semua orang baik yang ikhlas, ya, terutama Mi Iqbal itu orang baik. Nanti saya juga akan telepon beliau. Mari kita desain Kayangan ini, karena kapalnya juga banyak nih. Mungkin 2 pelabuhan udah nggak cukup, perlu bikin beberapa kali. Sekalian nanti saya bicara sama Menteri Perhubungan, sama menteri-menteri infrastruktur lainnya, kebetulan di bawah Kemenku yang sama. Kita desain Kayangan ini untuk seterusnya menjadi kawasan yang modern, hingga orang mau nyebrang melalui Kayangan tidak saja karena mau nyebrangnya, tapi karena mau melihat Kayangan yang terkenal indah dan hebat itu, ya. Supaya begitu orang menyentuh pulau ini dari timur, mereka lihat, waduh, ini pulau yang bagus sekali, pulau yang bersih sekali. Inilah Bapak Ibu sekalian, saya mohon perhatiannya, ya. Mari kita berubah, mari kita berbenah, ya. Mari kita dahulukan itikat baik untuk perbaikan bangsa dan negara.